Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Ulil akan melanjutkan materi matematika yang sudah sebelumnya kita bahas. Pada materi matematika sebelumnya kita membahas terkait contoh-contoh bangun ruang. Ya, bangun ruang kemarin Pak Ulil sudah menjelaskan itu dia memiliki 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Yang pertama dia memiliki lebar. Nah, lebar ini anggap aja ini loh Cah, gampangnya itu garis horizontal. Nah, horizontal ya, ke kanan ke kiri. Lebar, terus dia punya panjang. Panjang itu berarti yang ke belakang. Nah, ke belakang sini ini ya, ke belakang. Ini kan tadi ini kan depan. Nah, ini kan garis apa namanya? Horizontalnya. Terus ini garis horizontal juga tapi yang ke belakang. Nah, ini tadi kan ke kanan ke kiri, terus yang ini garis vertikal, nah ke atas. Berarti kan 3 dimensi. Dimensi pertama, dimensi horizontal kanan kiri, dimensi horizontal depan belakang, terus dimensi vertikal dari bawah ke atas atau atas bawah. Itu ya yang membedakan dengan bangun datar. Nah, ini contoh bangun datar persegi panjang. Berarti dia hanya punya 2 dimensi, dimensi lebar, dimensi tinggi. Horizontal, vertikal. Atau kalau seperti ini, dia berarti punya horizontal. Nah, ini horizontal kanan kiri, dan ini juga horizontal tapi depan belakang. 2 saja dimensinya. Kalau ini 3. Nah, itu ya. Untuk itu, mari kita lanjutkan materi ini. Diawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kalian mudah memahami dan ilmu yang didapat tentunya bisa bermanfaat. Nah, pada materi kali ini Pak Ulil akan menjelaskan terkait mencari volume dan luas permukaan. Kemarin kan Pak Ulil bilang setiap bangun ruang itu bisa dihitung 2 hal. Ya, yang pertama luas permukaannya dan yang berikutnya adalah volume. Kalau bangun datar itu kan kita bisa mencari luas dan keliling. Tapi kalau pada bangun ruang kita bisa mengetahui volume itu berarti isinya. Nah, kemudian luas permukaan. Nah, ini luasnya mukanya ini kayak gitu ya. Nah, sambil disimak yang ada buku Prima PH 6B, silakan mulai dibuka halaman 109. Nah, ini ya, halaman 109. Ini terbalik ya. Halaman 109. Ini nanti kalian silahkan sambil dipahami baik-baik di rumah ya, karena di dalam video ini nanti Pak Ulil hanya akan menerangkan yang kubus, balok, dan tabung ya. Oke, kita mulai ya. Kemarin sudah Pak Ulil sampaikan bangun ruang pada umumnya ada 2 jenis saja, prisma dan limas. Kalau prisma itu berarti dia memiliki alas dan atap yang bentuknya sama. Ini bentuknya persegi, ini bentuknya persegi. Ini prisma, maaf. Nah, kalau limas itu hampir sama kayak prisma, tapi salah satu entah itu atapnya atau alasnya itu menyatu, melancip. Nah, Pak Ulil tidak bawa contohnya, kan kemarin udah. Ini kalau ini prisma persegi atau kita menyebutnya balok. Kalau prisma persegi ini kita ubah menjadi limas, atasnya ini menyatu, nanti jadinya piramida ya. Terus dipahami baik-baik ya. Nah, volume adalah isi ya. Bagaimana kita bisa mengetahui isi dari bangun ruang ini? Ini balok, ini kubus. Nah, benar ya. Oke, nah ini pas. Nah, untuk mencari yang pertama kita cari volume ya, isi. Cara mengetahui isi yang kita butuhkan tadi dimensinya semua. Ini dimensi depan, ini garis horizontal. Kita boleh sebutnya itu panjang, kita boleh menyebutnya lebar ya, terserah. Yang penting kalau salah satunya panjang berarti nanti yang lainnya lebar. Nah, kalau yang ke kanan ke kiri ini panjang berarti yang ke belakang lebar, atau sebaliknya kalau ini lebar berarti ini panjang ya, tidak usah bingung. Nah, misalnya kita hitung pakai garis. Nah, lihat ya Cak.
Nah, hitungnya itu kalau dari penggaris itu dari 0 ya. 0 ini sampai ke angka 4. Itu 2, 3, 4. Berarti ini lebarnya 4. Tulis di kertas lebar 4. Terus kemudian lebarnya sudah. Sekarang ke belakang. Nah, ini tadi kan lebarnya ini. Panjangnya ini ke belakang. Yang belakang ya. Nah, tak tunjuknya gini ya, tak puter ya. Nah, kan sama aja. 4 juga ternyata. Panjangnya panjangnya 4, lebarnya 4. Sekarang tingginya. Nah, tingginya tinggal dihitung dari 0, diingat ya. Pokoknya mulai menghitung itu kalau penggaris itu 0. Nah, ini 0 ke atasnya ini sampai angka berapa? Nah, ini sampai angka 7,5. Nah, tinggal dikalikan saja. Jadi kalau volume itu rumusnya untuk volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Di buku halaman 110 ada ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu sebenarnya bisa dirumuskan dengan cara mencarinya itu luas alas dikali tinggi. Nah, jadi rumus volume bangun ruang itu luas alas dikali tinggi. Kita lihat alasnya tadi kan persegi. Ini tadi ke sini 4, ke sini 4. Panjangnya 4, lebarnya 4. 4 kali 4 berapa? 16. Terus kali tinggi. Ya tadi 7,5. Hitung ya. Caranya saya pakai kalkulator biar cepet ya. Tapi kalau kalian harus ngijirnya pakai manual kertas. Kenapa? Karena kalian masih anak-anak. Otak kalian harus berkembang. Nah, kalian sudah sejak kecil terbiasa pakai apa ini namanya kalkulator, nanti otak kalian sulit berkembang. Nanti nih sudah besar ya mohon maaf dijak mikir ki angel ya, kurang kreatif kalau diajak mikir ya. Kan nggak mau ya kalau kayak gitu ya. Makanya belajar yang baik. Kalau Paul udah gede tidak masalah. Nah ini hasilnya 120. Berarti ini volumenya 120. Ya, tadi berasal dari panjang dikali lebar dikali tinggi. Ingat-ingat ya, rumus volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, atau luas alas dikali tinggi. Karena kan luas alasnya tadi ini kan persegi. Panjang kali lebar. Terus dikali tinggi. Ingat-ingat. Sekarang sebelum membahas luas permukaan si balok, Pak Ulil akan membahas volume kubus. Nah, kubus dan balok itu bentuknya itu sama, mereka sama-sama prisma persegi. Hanya saja Nah, kalau kalian lihat, coba kita misalnya cari volumenya. Volume kubus ini, lihat, lebarnya 4, panjangnya 4. Tingginya 4. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Atau kalau kita pakai rumus luas alas dikali tinggi. Kebetulan ini kan alasnya persegi. Tadi panjangnya 4, lebarnya 4. Dan delalah tingginya juga 4. Ya tinggal kali aja 4 kali 4 kali 4. Berapa? 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Berarti ini volumenya 64. Ini volumenya 120. Kalian tidak usah bingung. Kalau di buku mungkin ditulisnya volume kubus sisi kali sisi kali sisi, atau R kali R kali R. Biasanya sisi tadi disingkat S, S kali S kali S, atau R kali R kali R. Sedangkan kalau volume si balok ditulisnya P kali L kali T. Ini sebenarnya sama. Jadi kamu nggak harus menghafalkan itu semua, yang penting dipahami. Pada dasarnya volume itu adalah rumusnya luas alas dikali tinggi. Alasnya persegi, berarti panjang kali lebar kali ini alasnya, luas alasnya kan panjang kali lebar. Terus kalau udah ketemu luas alasnya dikali tingginya sih balok. Nah, ini sama, luas alas panjang kali lebar kali tinggi. Karena kebetulan panjang, lebar dan tingginya ini kalau kubus itu pasti nilainya sama, ya berarti biasanya rumusnya ditulis S kali S kali S, atau R kali R kali R. Karena R itu kan rusuk. Ini rusuknya sama. S itu sisi, karena kebetulan sisinya sama persis.
Nah, jadi kalian nggak usah bingung dengan hal seperti itu. Nah, yang penting kalau kubus itu ya nanti tinggal angkanya dikalikan saja. Biasanya kalau udah ketahuan salah satu rusuknya, misalnya rusuknya 4, ya berarti pasti ya tingginya 4, lebarnya 4, panjangnya juga 4 kalau kubus. Tapi kalau balok, biasanya nanti angkanya akan ditulis di soalnya itu. Nah, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Harus dipahami. Ya, kalian harus bisa membayangkan. Biasanya anak-anak itu kesulitan ketika balok menentukan panjang kali lebar kali tingginya, itu panjangnya yang mana, lebarnya yang mana, tingginya yang mana. Kalian tidak usah bingung. Kalian bayangkan aja yang ada di gambar misalnya. Nah, ini misalnya ada di gambar. Kamu bayangkan bentuknya seperti ini. Terus kamu bisa menentukan panjang, lebar, tinggi. Ya. Intinya kalau volume tinggal kalikan saja semua angka yang ada di balok tersebut. Misalnya di situ ditulis 4, ini 4, ini 4, ini 7. Ya 4 kali 4 kali 7. Kayak gitu. Nah, ini jelas mudah. Biasanya diketahui satu angka saja. Misalnya rusuknya 4. Jadi panjangnya misalnya 4. Otomatis kalau panjangnya 4, lebarnya 4, tingginya juga 4. Itu kalau kubus. Karena kubus itu sangat presisi. Itu. Nah, sekarang ini apa? Tabung. Ya, nanti sambil disimak dicari di buku. Pokoknya saya titip pesan kamu yang ada buku Prima PH 6B wajib membaca halaman 109 sampai 114 dan itu dipahami. Ya, dipahami baik-baik. Nah, sekarang kalau tabung, nah, tabung ini kan sama aja prisma lingkaran. Nah, rumus dari volume tadi Pak Ul udah bilang, luas alas, ini alasnya lingkaran dikali tinggi. Tingginya siapa ini bangunan ini? Tingginya siapa? Tabung. Nah, kalau ini tadi tingginya ini. Ini tingginya ini. Pasti ada tingginya kalau dalam bangunan ruang ya. Nah, luas alas, ini alasnya apa ada? Lingkaran toh. Nah, dulu di semester 1 kan udah diajari Pak Ulil mencari luas lingkaran, caranya gimana? Ada rumusnya kan? P dikali R dikali R. R ini di sini bukan rusuk tapi jari-jari. Nah, jari-jari itu kan jarak dari titik pusat menuju ke tepi lingkaran. Nah, itu loh, perhatikan arah pulpennya Pak Ulil. Dari pusat lingkaran menuju tepi. Dari pusat menuju tepi ini R semua. Biasanya nanti diketahui. Dan hati-hati, kadang soalnya itu yang diketahui itu dari tepi ke tepi ditulis. Misalnya tepi ke tepi tulisannya 14. Padahal tepi ke tepi itu kan diameter. Ya, sambil mengingat materi semester 1. Nah, kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7. Kan jari-jari itu separohnya diameter. Ini saling terhubung. Jadi pelajaran semester 1 kemarin ya juga berguna di pelajaran saat ini. Harus dipahami karena biasanya keluar di ujian dan tentunya sampai kamu sekolah SMA bahkan kuliah pun akan ada pelajaran matematika seperti ini. Selalu sama. Karena bangun ruang itu penting ya. Untuk mengetahui volume sama luas permukaan. Nah, berarti volume si tabung adalah luas alas, berarti Pi kali R kali R. Sudah kamu ketemu Pi kali R kali R hasilnya berapa, terus nanti dikalikan tinggi. Jadi Pi kali R kali R kali T. Kalau di buku seperti itu. Pi kali R terus kali T. T-nya itu tinggi. Nah, itu kan kalau Pak Ulun jelaskan kan istilahnya itu luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya tadi kan luas lingkaran. Berarti Pi kali R kali R. Apa itu Pi, Pak? Ya, ingat sendiri semester 1. Ya, jangan manja ya, udah gede harus di manajemen baik pelajaran-pelajaran sebelumnya, hari ini dan nanti ke depannya. Jadi volume bangun ruang itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Ya, luas alas dikali tinggi. Tinggal alasnya berbentuk seperti apa? Kamu pahami baik-baik. Alasnya lingkaran. Tingginya ini. Cari luas lingkaran. Alasnya persegi. Panjang kali lebar toh. Ini wes terus dikali tinggi. Ini sama, panjang kali lebar sebagai alas terus hasilnya kali tinggi. Ini sama semua, panjang lebar tingginya sama, tinggal dikali aja. 4 kali 4 kali 4, 5 kali 5 kali. Tergantung di soal. Enak tak kalau yang ini volumenya? Nah, sekarang kalau sudah volume kita masuk ke luas permukaan. Nah, dipahami baik-baik ya. Saya geser sebentar ini biar jelas. Nah,
Coba lihat ya. Ini kan permukaan. Coba ini apa tadi ya? Balok ya. Balok ini kan ada permukaan depan. Ini loh, ini permukaan. Nah. Kalau dulu di video sebelumnya tak jelas ke, ada permukaan depan, berarti ada permukaan belakang. Saya pasang kan. Terus ada permukaan yang sebelah kanan, ada permukaan yang sebelah kiri. Ada permukaan atas, ada bawah. Nah, luas permukaan berarti kabeh iki semuanya. Yang depan ini bentuknya apa? Persegi panjang toh? Nah, persegi panjang kan berarti ada lebar, ada tinggi di sini. Nah, nanti di soal kamu harus pahami ini angkanya berapa. Misalnya ini 4 kan tadi, terus ini 7. Berarti 4 kali 7, 28. Berarti luas yang depan ini 28. Ingat, tadi karena biasanya kalau balok itu kan sepasang, ada depan, ada belakang. Berarti kalau depan di sini 28, di belakang otomatis 28. Kamu tinggal tulis. Jadi kamu kalau nulis di kertas itu luas depan 28, luas belakang 28 juga. Nah, depan belakang udah ketemu, sekarang yang kanan. Nah, yang kanan ini tak ada ke sini biar mudah. Nah, kamu harus pahami. Oh, tadi kan ini kan tingginya 4. Berarti panjangnya tingginya untuk yang samping kanan ini 4, terus lebarnya ini belakang. Ya, sesuaikan di soalnya. Ini 4, ini kebetulan juga 4 kan tadi. Berarti 4 kali 4 16. Berarti luas permukaan yang kanan ini, ombone ini, luas kan ombo kalau bahasa Jawa. Nah, ini ombone ini kan 28. Berasal dari 4 kali 7. Ini 4 kali 7 otomatis yang belakang 4 kali 7 juga 28 kan sama. Nah, sekarang yang kanan tadi 4 kali 4 16. Yang kiri sama juga 16. Tulis luas kiri 16, luas kanan 16. Itu ya. Sekarang atas. Yang atas tak ada P dulu ke sini. Nah, atas ini tadi kan ke sini lebarnya 7. Ya toh? Sama toh? Nah, ini 7 berarti ini otomatis 7. 7 ini tingginya 4. Berarti 7 kali 4 28. Nah, ini 28. Ini aslinya kan atas. Berarti atas 28 otomatis bawah 28. Tulis luas atas 28, luas bawah 28. Nah, udah ketemu semua. Luas depan 28, luas belakang 28, tambah G 28 tambah 28 berapa? Nah, gabung G. Terus luas kanan berapa tadi 16, luas kiri tambah G juga. Jadi luas depan tambah luas belakang tambah luas kanan tambah luas kiri tambah luas atas tambah luas bawah. Nanti ketemulah luas seluruh permukaan. Ya, luas seluruh permukaan, itulah yang dimaksud dengan luas permukaan. Kalau di buku nah, lihat halaman 122. Jadi ternyata tadi Pak Oli salah ya. Nanti yang kalian simak itu buku Prima PH ini yang bab bangun ruang itu yang volume berarti 109 sampai 114 itu untuk khusus volume. Sedangkan untuk luas permukaan halaman 122 sampai 131 baca semua, harus dibaca di rumah. Waktu kalian banyak di rumah harus baca ya, biar bisa. Nah, ini sama. Setelah balok tadi kubus. Nah, ini luas permukaannya berapa? Berarti kan luas seluruhnya. Hitung yang depan. Yang depan ini bentuknya persegi toh, berarti luas persegi berapa? Ini panjang kali tinggi. Ya. 4 kali 4 16. Nah, kebetulan kalau kubus ini bentuk sisinya itu sama semua. Bentuk mukanya, nah, muka itu boleh disebut sisi ya. Permukaan depan boleh disebut sisi depan. Ini juga sama tadi. Sisi itu sama dengan permukaan. Ini tadi 16. Luas ini 16. Otomatis luas atas juga 16, luas bawah 16, luas kanan 16, luas kiri 16, luas belakang 16. Tambah ke semua. Ketemulah luas seluruh permukaan kubus. Itu kalau Pak Oli menjelaskan cara menghitungnya secara manual, logika. Nah, tapi itu bisa muncul menjadi rumus. Rumusnya tinggal dibaca saja. Sama, hasilnya akan sama. Silahkan, saya bebaskan kalian. Boleh pakai rumus seperti yang di buku. Karena dulu pun Pak Ulul pakai rumus. Boleh pakai manual. Dihitung siji-siji.
Ya, jadi menaksir satu-satu, depan berapa, atas berapa, bawah berapa, kanan berapa, kiri berapa, belakang berapa, terus jumlah. Ya, seperti itu. Nah, kalau luas tabung itu ada di halaman 128. Itu hasilnya, rumusnya itu 2 kali T kali R terus dalam kurung R plus T. Nah, halaman 128 itu ada contoh penghitungannya, nanti tinggal dipahami baik-baik ya. Jadi itu ya, itu dulu penjelasannya. Di situ masih banyak loh ya, luas permukaan dan volume untuk bangun yang lain. Misalnya prisma, segitiga, kerucut, bola, itu kalian pahami juga. Tapi khusus untuk yang 3 ini usahakan benar-benar bisa dulu, karena biasanya keluar di ujian. Nah, biar kalian bisa. Jadi tadi udah mencari volume dan luas permukaan. Volume tuh isi. Nah, isi berarti dimensinya tinggal dikalikan semua, panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, udah kalikan aja. Ini juga kalau yang tabung volumenya, karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti mencari luas lingkaran dulu. Luas lingkarannya ini berapa, itu terus kalikan tinggi. Kalau luas permukaan ya iki permukaannya, sisinya ini berapa luasnya, itu ini depan ketemu mesti belakang ketemu, atas bawah samping samping, jumlahkan semua. Itu logikanya seperti itu. Sudah dulu. Nah, sebelum Pak Ulul tutup ya, Pak Ulul ingin menyampaikan di video sebelumnya, baik itu pelajaran IPA maupun matematika, yang belum sempat menyaksikan, disaksikan ulang dan disimak baik-baik, dan tolong dirangkum, karena ternyata kalian hanya mendengarkan saja. Padahal meskipun Pak Ulil tidak menyuruh kalian meringkas, tapi harusnya kalian itu kalau belajar di video itu ya diringkas, dicatat di buku ya, jangan malah didengarkan saja. Kalau didengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu pasti ya, karena itu ada ilmunya. Mendengarkan saja sambil nulis itu lebih masuk kalau sambil menulis. Jadi diringkas. Jadi ini nanti diringkas. Video-video sebelumnya juga diringkas. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian paham. Matematika itu sulit, tapi setiap orang yang bisa melewati kesulitan berarti nanti hidupnya akan keren. Ya, tinggal kamu mau hidup keren apa enggak. Mari baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.